Hai sobat sekalian, apa kabar? Sehat semua? Jumpa lagi alias Pengangguran Indonesia. Kali ini gue akan membahas alur cerita Wonder Woman 1984. Sebelum menonton film ini, peringatan bahwa konten ini mengandung spoiler, dan saya sarankan Anda menonton film ini secara utuh. Film Wonder Woman 1984 masih diperankan oleh aktris yang sama, yaitu Gal Gadot. Film ini diawali dengan Diana kecil yang mengikuti sebuah kompetisi di sini. Tetapi Diana selalu menoleh ke belakang, sehingga Diana menabrak pohon dan terjatuh. Dan tiba-tiba Diana menemukan jalan pintas untuk mengejar lawannya, dengan kembali menunggangi kudanya. Dan akhirnya Diana menjadi posisi pertama. Tetapi ketika mau melempar tombak, sebagai tanda akhir sebuah kompetisi, Diana dihentikan oleh Athiope karena Diana melewati jalan pintas alias curang. Athiope pun memberitahu Diana bahwa prinsip kejujuran adalah segalanya. Lalu ibu Diana kecil menghampirinya yang sedang bersedih, dan film pun dimulai. Skin berpindah kepada tahun 1984 ketika ada seorang wanita yang melakukan maraton. Dia hampir tertabrak sebuah mobil. Untung Diana yang sudah menjadi Wonder Woman menyelamatkannya, dan kita dilihatkan aksi-aksi Wonder Woman yang menyelamatkan warga lainnya. Pada malam harinya, Diana berada di sebuah kafe, dan Diana terlihat kesepian. Dan keesokan harinya terlihat Barbara yang sedang berjalan dengan cepat menuju ke sebuah kantor. Setibanya di kantor arkeologi tempat kerja baru, beberapa berkas terjatuh dan Diana pun menolongnya, dan sekaligus menjadi awal perkenalan mereka. Saat Barbara mengamati artefak tersebut untuk diselidiki, Diana menghampirinya dan melihat artefak yang Barbara tidak paham. Namun di sini Diana bisa memahami tulisan Latin yang ada pada artefak tersebut. Lalu rekan kerjanya pun usil cara menanyakan tentang hubungan asmaranya, dan Diana menjawab kekasihnya seorang pilot dan sudah meninggal sejak lama. Barbara jalan pulang. Dia digoda pria yang sudah mabuk, dan tiba-tiba Diana datang dan menghajar pria tersebut. Namun Barbara tidak jadi pulang, dan Barbara memegang artefak tersebut dan menyebutkan keinginannya ingin menjadi seperti Diana. Dan keesokan harinya Barbara bangun tidur dan langsung berganti pakaian dan menghindari tumpahan air tanpa disadari oleh Barbara. Hi, Jake. Wow. Miss Minerva. It's Doctor. Life is good, but it can be. Gosh, you're the oil. Barbara kedatangan Tuan Max, seorang pengusaha minyak, dan terlihat mengamati artefak tersebut. Skin berpindah. Diana dan Barbara hadir di sebuah acara yang diadakan Tuan Max. Barbara kelihatan semakin menarik dan dipuji oleh semua orang. Dr. Minerva. You just mean Yes. your office? Tuan Max menghampiri Barbara dan mengajak mantap-mantapan. Di kantor Barbara, ternyata Tuan Max mengincar sebuah artefak tersebut. Saat Diana sibuk mencari Tuan Max, dia dihampiri oleh laki-laki yang Diana tidak
yang Diana tidak kenal. Dengan sebuah jam tangan dan kata-kata, ternyata laki-laki tersebut adalah Steve dengan tubuh orang lain. Steve kembali karena sebuah artefak dan lalu keduanya melepas rindu. Steve tidak ingat bagaimana dia kembali. Yang ia ingat hanya bangun di sebuah kasur yang berbeda. Lalu mereka pergi ke rumah Steve. Tuan Max yang sudah mendapatkan sebuah artefak yang dicuri dari Barbara, lalu mengucap sebuah keinginannya, yaitu menjadi artefak itu sendiri, untuk bisa mengabulkan semua keinginannya. Keesokan harinya, Barbara terlihat menjadi kuat. Dan Diana di sini terlihat habis mantap-mantapan dengan si Steve. Barbara semakin sadar bahwa ia kuat dan seksi. For an apology. Are you out of your mind? Tuan Max mendatangi Simon dan memancing Simon bahwa Simon menginginkan Black Gold. Setelah itu mengatakan keinginanmu terkabul. Dan setiap keinginan harus ada imbalannya, ya. Sesuatu yang berharga dari orang yang memiliki keinginan tersebut. Di sini Steve terlihat sangat deso. Itu dikarenakan Steve terakhir kalinya pada Perang Dunia Pertama. Tuan Max kembali ke kantornya dan banyak mendapat investor. Asistennya yang menginginkan banyak bantuan karena kewalahan dan seketika terkabul. Lalu scene berpindah ke Barbara yang sedang mengobrol dengan beberapa rekan kerjanya, dan tiba-tiba Diana dan Steve menghampirinya untuk mencari informasi artefak tersebut. Dan Barbara mengatakan bahwa artefak tersebut dipinjam oleh Tuan Max. Oh, jadi bukan dicuri ya guys, tapi dipinjam. Diana dan Steve pun lalu pergi mencarinya. Dan kemudian mereka masuk ke kantor Tuan Max. Mereka mengetahui bahwa Tuan Max sudah lama mencari artefak tersebut dan sama mempunyai kekuatan dewa. Lalu mereka pergi ke Kairo untuk menyusul Tuan Max. Diana membawa Steve ke kantornya dan menerbangkan sebuah pesawat jet yang ada di kantor tersebut. Mereka pun diburu petugas. Lalu Diana mencoba dengan kekuatan barunya yang bisa menghilangkan sebuah objek dan pesawat pun hilang dari radar. Dan Barbara yang sedang berlari dan bertemu dengan pria mabok yang menggodanya dulu. Seketika itu, Barbara langsung menghajarnya. Tuan Mac yang sedang menghampiri si Raja Minyak dan memujuknya untuk mengucapkan sebuah keinginannya. Lalu disebutkan sebuah keinginannya supaya tanahnya dijauhi oleh orang kafir. Tuan Mac pun mengatakan keinginannya terkabul dan menginginkan imbalan sebuah minyak. Tetapi si Raja Minyak dia bilang minyaknya semuanya sudah terjual. Ternyata sudah ada sebuah tembok besar yang tiba-tiba muncul yang mengamankan tanahnya. Di perjalanan, Diana dan Steve berpapasan dengan pasukan Tuan Max. Diana pun langsung berubah menjadi Wonder Woman dan mengejarnya. Tuan Max dengan menghadapi para pasukan Tuan Max. Diana terlihat tidak seperti biasanya, bahkan tertembak. Ketika Diana mengamankan anak kecil dengan cambuknya, tiba-tiba tak sepanjang biasanya, Diana pun terjatuh dan terluka. Diana menelpon Barbara dan Barbara mengatakan bahwa artefak tersebut telah muncul 4000 tahun yang lalu. Lalu mereka mendatangi seseorang dari suku Maya. Diana mencari tahu artefak tersebut dari sebuah buku dari orang suku Maya tersebut. Dan kini mereka menyadari jika keinginan mereka terkabul, maka apa yang paling berharga dari mereka akan diambil. Lalu menyadari bahwa kekuatan Diana telah diambil karena keinginan Diana telah dikabulkan yang ingin Steve kembali. Lalu scene berpindah ke Max Lord dengan anaknya dan melihat kota yang sudah sangat kacau. My cows. I told a man I wanted a farm. I didn't mean here.
Lalu Steve terkesima dengan baju besi prajurit Amazon kuno, yaitu tempat Diana dulu. Skin berpindah kepada Tuan Max yang sedang bertemu Presiden Amerika dan menyatakan keinginannya. Lalu Presiden Amerika menyatakan keinginannya dan yang ingin mendapatkan sebuah nuklir lebih banyak, dan sebagai imbalannya Tuan Max meminta kebal hukum dan bebas pajak. Enak banget. I would want all of your power, influence. Lalu tiba-tiba Tuan Max diikat oleh cambuk Diana yang sudah menjadi Wonder Woman. Lalu terjadilah perkelahian. Do any more damage, Max? No. Tiba-tiba Barbara datang menyerang Diana dan Steve. Terlihat Diana yang lemah karena kehilangan kekuatannya tak mampu melawan seorang Barbara. Lalu Diana meminta Barbara untuk sadar karena telah hilang rasa manusiawinya. Lalu Barbara melarang Diana untuk mengejar Tuan Max. Melihat dunia yang semakin kacau, Steve kembali menyadarkan Diana. Steve mengatakan bahwa dunia membutuhkannya. Lalu Diana meninggalkan Steve dan membatalkan keinginannya. Sambil berlari seketika itu kekuatan Diana kembali. Kini Diana bisa terbang dan melayang di udara. Ketika di pesawat, Tuan Max akan mengambil kesehatan semua orang. Lalu Tuan Max mengatakan kepada Barbara apa keinginannya tanpa imbalan. Lalu Barbara menginginkan menjadi nomor 1 di putih. Lalu Tuan Max dan Barbara tiba ke pengendali satelit dan stasiun TV. Di sini Tuan Max memulai siarannya dan meminta keinginan semua orang yang melihat siaran tersebut di seluruh dunia. Diana melewati petir dengan cambuknya untuk mengambil baju besinya. Lalu kini Tuan Max meminta imbalan ke semua orang yang keinginannya terkabul. Anak Tuan Max yang melihat tersebut pun mengatakan keinginannya. Diana datang dengan baju besinya dan menyerang para petugas yang menembakinya dan langsung melumpuhkan para petugas. Tiba-tiba muncul Barbara yang sudah berubah seperti seekor cheetah. Lalu mereka pun bertarung antara Barbara dan Diana hingga akhirnya Barbara berhasil Diana kalahkan. Lalu Diana menghampiri Tuan Max, tapi Diana tak mampu mendekatinya karena kekuatan Tuan Max yang begitu besar. Diana begitu pasrah dan sedih. Dan Diana mengatakan, kau hanya bisa memiliki kebenaran, dan kebenaran saja sudah cukup, dan hanya kau yang bisa menyelamatkan dunia. Tanpa disadari, Diana telah membajak siaran Tuan Max lewat cambuknya, dan berhasil menyadarkan semua orang termasuk Tuan Max, yang tiba-tiba mengingat anaknya, dan mengatakan meninggalkan semua keinginannya. Lalu perlahan semua kekacauan menghilang. Akhirnya Barbara sadar dan Tuan Max kembali bertemu anaknya. Dan dunia kembali normal. Saat perayaan Natal, Diana bertemu dengan pria yang tubuhnya ditumpangi oleh Steve. Dan pria tersebut tidak mengenali Diana. Dan Diana pun tersenyum. So many things. Lalu Diana pun terbang. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat me-Wonder Woman-kan. Sebelum berakhir ini, terlihat spoiler ada wanita berbaju biru. Dan ternyata wanita tersebut adalah Asteria. Apakah di sini akan ada sequel selanjutnya dari Wonder Woman?